Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya kembali akan membacakan firman Tuhan bagi kita semua untuk menguatkan kita dan meneguhkan kita di saat-saat kegoncangan dan pergumulan terjadi bagi bangsa ini. Kita percaya saudara-saudara bahwa firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Di dalam Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang kedua sampai yang ke-12 saya akan bacakan kepada kita semua. Di dalam perikop berkata, Allah kota benteng kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ada berapa pesan yang Tuhan sampaikan kepada kita malam hari ini, saudaraku? Dia adalah Allah kota benteng kita. Maka yang pertama adalah, pesan yang pertama, Tuhan berkata, jangan takut. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung akan goncang. Mengapa kita tidak perlu takut? Karena dia adalah kota benteng kita. Dia tempat perlindungan kita. Dia tempat kekuatan kita. Dia penolong kita dalam kesesakan. Jadi kita tidak perlu takut. Sebab dia adalah Allah kota benteng kita. Sekalipun bangsa-bangsa ribut, kerajaan goncang. Itulah cara Tuhan memperdengarkan suaranya. Apa yang terjadi dengan bangsa ini adalah cara Tuhan. Diizinkan Tuhan supaya kita lebih kuat, supaya kita kembali kepada pencipta kita, supaya kita datang kepada Tuhan Allah penolong kita. Dia adalah kota benteng kita. Pesan yang kedua adalah dikatakan, pergi, pandanglah pekerjaan Tuhan. Tuhan berkata kita harus memperdengarkan suaranya. Kita harus menyampaikan perbuatan-perbuatan Tuhan. Beritakan kabar baik. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara besar bagi bangsa ini. Kita melihat, kita pergi dan memandang semua pekerjaan Tuhan yang sedang Tuhan lakukan hari-hari ini. Jadi pesan yang kedua adalah pergi dan pandanglah pekerjaan Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Sebab Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Kita akan melihat dia akan menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Kita akan melihat COVID-19 akan berhenti dan berlalu. Sebab dia adalah kota benteng kita. Pesan yang ketiga yang disampaikan kepada kita adalah, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Tuhan berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa Tuhan itu Allah. Kalau hari-hari ini kita, saudaraku, kita sedang berada di rumah, stay at home. Artinya apa? Kita sedang berdiam diri. Kita akan melihat Tuhan melakukan perkara besar bagi bangsa ini. Kita akan mengakui dialah Tuhan Allah yang penuh kuasa, yang menolong kita di tengah-tengah kesesakan. Jikalau saudara mendengar kabar-kabar, apapun yang ingin menggoncang imanmu, tetap percaya kepada Tuhan. Dia adalah Allah kota benteng kita, tempat perlindungan kita. Ketika kita diam, ketika kita melihat dan mengetahui betapa Tuhan melakukan perkara besar, maka dengan cara itu kita akan meninggikan Tuhan. Bangsa-bangsa akan meninggikan Tuhan.
Seluruh dunia akan memuliakan Tuhan. Dan yang terakhir pesannya adalah Tuhan akan menyertai kita, sebab Dia adalah kota benteng kita. Tetap semangat, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Tuhan beserta kita semua. Shalom.